Halo Sobat Aminara, pernah merasa lebih nyaman sendirian, tapi anehnya kamu tidak pernah merasa kesepian? Kamu bisa diam, menyendiri, jauh dari keramaian, tapi hatimu tetap tenang. Jika iya, ini bukan kebetulan. Bukan karena kamu antisosial. Bisa jadi, jiwamu termasuk jiwa terpilih yang sedang dijaga oleh leluhur. Dan tidak semua orang memiliki tanda ini. Ada banyak orang di dunia ini yang takut sendirian. Bagi mereka, kesunyian terasa menakutkan, karena saat tidak ada siapapun, hati mereka terasa kosong. Namun kamu berbeda. Ketika kamu menyendiri, hatimu tidak merasa hampa. Tidak ada kegelisahan yang menekan. Tidak ada rasa kehilangan yang membuatmu gelisah. Justru ada ketenangan yang pelan-pelan mengisi ruang di dalam dadamu. Ini bukan hal biasa. Karena pada umumnya, manusia membutuhkan kehadiran orang lain untuk merasa utuh. Butuh perhatian, butuh validasi, butuh pengakuan agar hatinya merasa aman. Tapi hatimu sudah berdiri sendiri. Kamu tidak menggantungkan kebahagiaan pada siapapun. Tidak menjadikan orang lain sebagai sumber ketenangan. Saat sendiri, kamu tetap bisa tersenyum, berpikir jernih, dan merasa cukup dengan dirimu apa adanya. Hati seperti ini bukan hati yang dingin. Justru sebaliknya, hatimu dalam dan penuh. Kamu hanya memilih untuk tidak mengumbar isi hatimu ke sembarang orang. Kedamaian yang kamu rasakan saat menyendiri adalah tanda bahwa batinmu sudah kuat. Bahwa kamu telah melewati banyak fase kehidupan yang mengajarkanmu menerima, bukan menuntut. Mengerti, bukan menguasai. Dan mencintai tanpa harus bergantung. Inilah mengapa kamu tidak takut sendirian. Karena hatimu tidak mencari sesuatu di luar. Ia sudah menemukan rumahnya di dalam dirimu sendiri. Dan dalam kepercayaan spiritual, hati yang setenang ini seringkali dijaga. Dijaga agar tidak mudah terluka. Dijaga agar tidak tercemar oleh hubungan yang salah. Dijaga oleh energi leluhur yang ingin memastikan bahwa hatimu hanya terhubung pada hal-hal yang benar-benar sejalan. Itulah sebabnya, saat kamu menyendiri kamu tidak kehilangan apapun. Justru kamu sedang kembali ke dirimu yang paling utuh. Sejak lama, kamu mungkin merasa berbeda tanpa tahu alasannya. Bukan karena kamu ingin berbeda, tapi karena tubuh dan jiwamu merespons dunia dengan cara yang tidak semua orang rasakan. Ketika berada di tempat ramai, kamu mudah lelah. Bukan karena fisikmu lemah, melainkan karena energimu bekerja lebih halus. Kamu bisa merasakan ketegangan, emosi orang lain, bahkan suasana yang tidak terlihat oleh mata. Kadang kamu masuk ke suatu tempat dan langsung merasa tidak nyaman, padahal tidak ada kejadian apapun. Itu bukan perasaan tanpa sebab. Itu adalah intuisi yang sedang berbicara. Jiwa yang sensitif terhadap energi biasanya membawa getaran yang bersih. Karena itulah ia cepat terganggu ketika berada di lingkungan yang penuh tekanan, konflik, atau kepalsuan. Energi yang tidak selaras terasa berat di dadamu, membuatmu ingin menjauh tanpa bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Dalam kepercayaan spiritual, jiwa seperti ini seringkali berada dalam penjagaan. Leluhur menjaga agar kamu tidak terlalu lama berada di tempat yang bisa mengaburkan cahaya batinmu. Maka muncul dorongan alami untuk menarik diri, mencari ruang sunyi, dan menenangkan kembali getaran jiwamu. Saat kamu menyendiri, sebenarnya bukan kamu yang menjauh dari dunia. Justru kamu sedang memulihkan energi yang sempat tersentuh oleh hal-hal yang bukan milikmu. Kesunyian menjadi tempatmu membersihkan diri, mengembalikan keseimbangan, dan menyelaraskan kembali batin dengan semesta. Itulah mengapa setelah menyendiri, kamu sering merasa lebih ringan, lebih jernih, lebih menjadi dirimu sendiri. Ini bukan kebiasaan aneh. Ini adalah bahasa halus dari jiwamu, dan penjagaan lembut dari leluhur yang tidak ingin energimu terkikis oleh dunia yang terlalu bising. Jika kamu perhatikan, hidupmu tidak dipenuhi oleh banyak orang. Bukan karena kamu tidak bisa bersosialisasi, tapi karena hatimu tahu kapan harus membuka diri dan kapan harus menjaga jarak. Kamu bisa berbincang dengan siapa saja, tapi hanya sedikit yang benar-benar mengenalmu. Banyak orang melihatmu baik, ramah, dan hangat, namun tidak semua diizinkan masuk lebih dalam ke ruang batinmu. Ini bukan sikap dingin. Ini adalah bentuk kebijaksanaan jiwa. Kamu belajar, mungkin dari pengalaman yang tidak mudah, bahwa tidak semua orang yang datang membawa niat baik. Tidak semua yang tersenyum mampu menjaga hatimu. Maka jiwamu membangun batas, bukan untuk menolak, tetapi untuk melindungi.
Dalam kepercayaan spiritual, jiwa yang dijaga leluhur seringkali memiliki pintu batin yang selektif. Bukan karena sombong, melainkan karena leluhur hanya mengizinkan energi yang sejalan untuk mendekat. Mereka tahu hatimu terlalu dalam untuk disentuh sembarang orang. Itulah sebabnya kamu tidak pernah benar-benar kesepian meski lingkaranmu kecil. Karena kualitas hubungan lebih penting bagimu daripada jumlah. Satu orang yang tulus jauh lebih berharga daripada 1000 yang hanya datang saat membutuhkan. Dan ketika seseorang akhirnya diizinkan masuk ke duniamu, kamu tidak setengah-setengah. Kamu hadir sepenuhnya. Kamu setia. Kamu menjaga. Inilah tanda bahwa jiwamu bukan jiwa biasa. Ia tahu nilai dirinya sendiri. Dan leluhur menjaganya agar tidak disalahgunakan oleh orang yang belum mampu menghargai kedalaman hatimu. Ada kekuatan yang tidak selalu terlihat dari luar. Kekuatan yang tidak berisik, tidak pamer, dan tidak mencari pengakuan. Dan itulah kekuatan yang ada di dalam dirimu. Saat menghadapi masalah, kamu jarang berteriak pada dunia. Kamu lebih memilih diam, menarik napas, lalu menghadapinya perlahan. Bukan karena kamu tidak merasa sakit, tetapi karena kamu sudah terbiasa berdamai dengan rasa itu. Kamu tahu bahwa tidak semua orang mampu memahami beban yang kamu bawa. Maka kamu belajar untuk tidak menggantungkan kekuatanmu pada simpati orang lain. Hatimu menjadi tempat berlindung bagi dirimu sendiri. Banyak orang mengira kamu baik-baik saja. Padahal di balik ketenangan itu, kamu sudah melewati banyak ujian yang menguatkan batinmu. Kehilangan, kekecewaan, dan luka-luka kecil yang tidak pernah kamu ceritakan kemana-mana. Namun justru dari situlah kekuatanmu terbentuk. Kamu belajar bangkit tanpa sorak-sorai. Belajar melanjutkan hidup tanpa harus menjelaskan semuanya. Dalam kepercayaan spiritual, jiwa seperti ini sering disebut jiwa lama. Jiwa yang telah melalui banyak pelajaran, sehingga tidak lagi reaktif terhadap dunia. Leluhur menjaga jiwa seperti ini karena kamu sanggup berdiri bahkan ketika tidak ada siapapun di sampingmu. Kekuatanmu bukan pada seberapa keras suaramu, melainkan pada seberapa tenang hatimu saat badai datang. Dan itulah mengapa, meski kamu sering menyendiri, kamu tidak pernah benar-benar rapuh. Karena kekuatanmu sudah tumbuh dari dalam, bukan dari luar. Saat dunia menjadi terlalu bising, kamu justru mencari keheningan. Bukan untuk lari, tetapi untuk mendengar sesuatu yang tidak bisa didengar di keramaian. Di dalam kesunyian, pikiranmu melambat. Napasmu terasa lebih sadar. Dan tanpa kamu sadari, hatimu mulai terbuka. Banyak orang mengira kesunyian adalah kekosongan. Namun bagimu, kesunyian adalah ruang pertemuan. Di sanalah intuisi berbicara dengan bahasa yang lembut, namun jelas. Kamu sering merasakan dorongan tanpa alasan logis. Perasaan tiba-tiba yang menuntunmu mengambil keputusan. Dan anehnya, keputusan itu sering benar. Ini bukan kebetulan. Dalam kepercayaan spiritual, jiwa yang dijaga leluhur memiliki jalur komunikasi yang halus dengan semesta. Kesunyian adalah frekuensi yang paling mudah dilewati pesan-pesan itu. Saat kamu menyendiri, energimu kembali sejajar dengan getaran alam. Kamu lebih peka terhadap tanda-tanda kecil, firasat, dan bisikan batin. Hal-hal yang sering terlewat oleh mereka yang terlalu sibuk dengan kebisingan dunia. Leluhur tidak selalu hadir dalam bentuk yang bisa dilihat. Namun penjagaan mereka terasa dalam ketenangan yang kamu rasakan. Dalam rasa aman yang muncul tanpa sebab. Dalam keyakinan bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Itulah mengapa, setelah berada dalam kesunyian, kamu sering merasa lebih yakin pada dirimu sendiri. Lebih selaras dengan arah hidupmu, dan lebih berani mengikuti jalan yang terasa benar di hatimu. Karena di sanalah, di ruang sunyi itu, kamu terhubung dengan dirimu yang sejati, dengan semesta, dan dengan leluhur yang menjaga langkahmu dalam diam. Ada satu hal yang sering tidak kamu sadari. Saat kamu menyendiri, saat dunia terasa jauh, dan saat tidak ada siapapun di sekitarmu, sebenarnya kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Ada rasa aman yang sulit dijelaskan. Rasa bahwa semuanya akan baik-baik saja, meski kamu tidak tahu bagaimana caranya. Dan rasa itu tidak datang dari logika, tetapi dari kedalaman batin. Dalam kepercayaan spiritual, ini adalah tanda penjagaan. Jiwa yang dijaga leluhur seringkali memiliki perasaan ditemani, meski secara fisik sendirian. Seolah ada energi yang mengawasi, menenangkan, dan menjaga langkahmu agar tidak melenceng terlalu jauh. Kamu mungkin pernah merasa diselamatkan dari keadaan yang seharusnya buruk, atau terhindar dari orang dan situasi yang belakangan kamu sadari bisa melukaimu.
Semua itu terjadi tanpa kamu rencanakan. Itulah cara penjagaan bekerja. Tidak dramatis, tidak menakutkan, namun sangat tepat. Saat kamu menyendiri, dinding pelindung itu justru terasa paling kuat. Energi luar tidak mudah menembus. Hatimu lebih tenang, dan jiwamu berada dalam posisi paling aman. Karena bagi jiwa terpilih, kesendirian bukan hukuman. Kesendirian adalah wilayah suci, tempat di mana leluhur bisa mendekat tanpa gangguan, tempat di mana kamu dilindungi tanpa harus meminta. Itulah sebabnya kamu tidak takut sendiri. Karena jauh di dalam hatimu, kamu tahu ada sesuatu yang menjaga, dalam diam, dalam kasih, dan dalam kesetiaan yang tidak pernah pergi. Tidak semua jiwa diturunkan ke dunia dengan tugas yang sama. Ada yang ditakdirkan untuk bersinar di tengah keramaian, dan ada yang ditakdirkan untuk bekerja dalam diam. Kamu termasuk yang kedua. Sejak awal, jiwamu tidak pernah benar-benar cocok dengan hiruk-pikuk dunia. Bukan karena kamu tidak mampu mengikuti, tetapi karena hatimu tahu bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling terlihat, melainkan siapa yang paling selaras dengan dirinya sendiri. Kamu tidak mengejar pengakuan, tidak haus tepuk tangan, dan tidak merasa perlu membuktikan apapun pada siapapun. Kedamaian batin jauh lebih penting bagimu daripada validasi luar. Dalam kepercayaan spiritual, jiwa seperti ini sering disebut jiwa penjaga keseimbangan. Kehadiranmu mungkin tidak selalu disadari, namun energimu memberi pengaruh. Tenangmu menenangkan, diamu menyembuhkan. Leluhur menjaga jiwa seperti ini karena tugasnya halus tapi penting. Kamu hadir untuk menjadi penyeimbang di dunia yang terlalu bising. Menjadi pengingat bahwa ketenangan masih ada, bahwa kedalaman masih bernilai. Itulah sebabnya kamu sering merasa berbeda, seolah tidak sepenuhnya milik dunia ini. Bukan karena kamu tersesat, tetapi karena jiwamu membawa frekuensi yang lebih dalam. Dan ketika kamu menyendiri, kamu sedang kembali ke jalur aslimu. Jalur di mana kamu tidak perlu berpura-pura, tidak perlu menyesuaikan diri secara berlebihan. Cukup menjadi dirimu sendiri. Karena memang sejak awal, kamu tidak diciptakan untuk ramai. Kamu diciptakan untuk bermakna.